Selamat malam semuanya. Ya. Oke, jadi ya baru ini kayaknya mau fokus yang konten ya. Karena udah nggak ada kerjaan lagi dan ya guys ya. Nah, jadi dari kemarin banyak banget yang nanya di YouTube di komentar ya, "Bang, ini 4 jam kayaknya berdif, Bang. Ini kayaknya daily ini berdif, Bang. Coba lu cek." Nah, ini salah satu contohnya ya. Cak lihat lagi, Bang. Kayaknya betul lah itu dailynya tuh berdif gitu. Nah, jujur di sini aku belum ada buka chart time frame gede, guys. Jadi kita sama-sama ya, kita benar-benar sama-sama doang. Sama-sama aja. Kita ngelihat, oke, di sini Bitcoin udah naik gara-gara penurunannya tadi dan aku udah tadi buat sinyal long. Dan ya, jadi di sini kita akan sekaligus melihat Bitcoin ya. Karena benar-benar, nah ini yang aku bilang hati-hati sama bear div. Karena bear div itu membunuh secara perlahan. Kan lihat ini udah banyak banget bear div mulai dari sini ya. Dari harga berapa ini? Dari harga 65.000 tuh udah bear div terus baru belum selesai. Kacau. Ya kan? Nah, syukurnya langsung recovery lagi. Nah, di sini guys, aku jujur mencurigai ini ada terjadi pattern yang sangat tidak enak, yaitu ada potensi potensi HNS ya. Nah, jadi kita coba cek dulu. Bang, kemarin katanya Berdif 4 jam ya. Ya, oke, ini aku udah notice juga di Berdif ada 4 jam, tapi aku nggak expect ya CPI itu bakal dibawa lagi ke 63.000. Itu jujur aja aku nggak expect sama sekali. Karena kemarin kenapa aku udah mulai ngelong di sini? Ya karena di sini yang udah aku bilang tadi, di sini tuh udah double bull div di time frame 1 jam. Kemudian di sini tuh udah breakout ya. Nah, kalau kita perhatikan kemarin dia udah breakout ya. Nah, dia udah breakout guys. Tek ya. Nah, jadi tapi masih turun gitu. Nah, itu kan kita kan nggak bisa mempraduga lagi ya. Jadi ya udah itu memang kesalahan kita. Ya, tapi di sini sisi lain lucunya emas itu naik. Nah, itu sangat-sangat sesuatu yang lucu menurut aku ya. Karena harusnya emas itu kan apa ya, berbanding lurus ya sama dengan Bitcoin kayak gitu karena dari FOMC dan juga DXY ataupun indeks dolar. Oke, ini aku udah gambar plan untuk HNS kemungkinan ya. Kalau kemungkinan ini HNS ya. Nah, jadi kalau HNS gimana Bang gitu kan. Nah, aku lupa Fibo terakhirnya ada di mana ya. Oke, ini juga bisa ya, sampai di sini pun sebenarnya masih valid HNS. Kemudian sampai di sini pun sebenarnya masih valid aja HNS-nya ya. Nah, kalau dia valid HNS ini bakal dalam lagi guys, karena kemungkinan playability-nya ini akan balik ke area sekitar 66.000 ataupun sampai 56.000 sampai 57.000. Ini kalau valid ya, tanda kutip nih. Jadi jangan bilang lu bilang HNS kapan terjunnya. Nah, kalau valid. Ya, catatan valid nggak validnya gimana Bang ya. Nah, kita lihat dulu dari daily-nya. Ya, dari daily sebenarnya udah ketara juga guys. Bentuknya tuh udah apa ya? Udah mirip gitu ya. Nah, ini tuh udah clear sebenarnya bentuknya. Nah, kita tinggal tunggu aja lagi. Kalau misalkan memang valid, oke, let's go. Kita akan turun lagi ke sini. Ya. Nah, tapi ada syaratnya ketika dia tidak valid dan ada yang nanya, "Bang, itu di di daily itu bear div kah?" Ya, ternyata di daily ada bear div ya. Nah, aku baru memperhatikan sekarang, guys. Bener-bener ya. Ini bener-bener bear div ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Ini beneran bear div nih. Berarti benar tadi kata kakak tadi ya. Dan aku baru ngeh sama komentar beliau. Ya, daily bear div ya. Nah, ya udah, kita mau bilang apa ya? Karena memang gini dibentuk sama chartnya. Ada bear div lagi di daily. Padahal kemarin sempat udah ada bull div ya. Ini bull div cantik naik dengan sangat gembira dan senang. Ya intinya ya area 70.000 ini belum berhasil kejebol. Udah itu doang. Sampai detik ini berapa kali kita retest area tersebut tidak terjebol. Ya, kita mau bilang apa lagi kayak gitu. Oke. Nah, jadi yang penting dari 4 jam ini aku mau wanti-wanti aja di area 67.000 ataupun ya sebelum 67.000 lah, karena potensi HNS itu sampai sini aja sebenarnya udah bisa dikategorikan HNS guys. Jadi sedikit hati-hati ya. Nah, ini HNS nih 67.500. Let's say 67.000 plus dikit. Mau berapapun dia chartnya sampai sini pun sebenarnya udah bisa dikategorikan HNS. Jadi benar-benar harus berhati-hati ya. Karena di sini ya aku nggak tahu juga ini valid atau enggak. Kalau nggak valid dia harus minimal close di atas 67.000. Dia harus nge-break si left shoulders-nya yang ini. Ya. Dia harus nge-break ini. Bentar, kita cek dulu guys. Nah, dia harus nge-break ini. Biar apa? Biar nggak valid. Kalau dia udah berhasil di kayak gini, ini artinya udah nggak valid. Tapi selagi ini belum ke-break, kita masih mawas-mawas aja. Kita mau melihat ini ngapain dan kenapa. Kayak gitu ya.
Nah, jadi bener-bener hati-hati guys, karena di sini ya kita based on chart aja, based on technicals ya. Pas lagi ditambah tadi dailynya bear div, wah paket lengkap bearish ini mah, ya kan? Nah, kalian tinggal tunggu aja nanti kelanjutannya gimana. Aku akan update terus dan pantau terus this chart ya. Karena benar-benar sama kita nggak tahu, dan ya nggak ada juga yang mau sebenarnya kayak gini. Ya siapa yang nggak mau naik ya kan? Tapi kalau HNS kejadian ini benar-benar harus berhati-hati guys. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.